Selamat berjumpa kembali bersama saya Pun Fikri. Mari kita bersama-sama kembali mempelajari matematika kelas 12. Kali ini kita sampai pada statistika dengan materi ukuran pemusatan data untuk data berkelompok, yaitu mean, min, median, dan modus. Sebelumnya sudah kita bahas tentang tabel data distribusi. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar pada saat ini. Yang pertama, min itu adalah rata-rata hitung. Untuk menghitung rata-rata hitung dari suatu data, kita bisa menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan titik tengah. Untuk menggunakan titik tengah, kita menggunakan aturan. Jadi untuk ini X rata-rata sama dengan jumlah dari frekuensi kalikan titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Jadi nanti kita akan buat tabelnya bagaimana supaya perhitungannya menjadi mudah. FI frekuensi, XI adalah titik tengah dari interval kelas. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan simpangan rata-rata. Min sama dengan XS ditambah dengan sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Keterangannya adalah FI itu tetap frekuensi, D ini adalah simpangan rata-rata sementara, dan XS adalah rata-rata sementara. Jadi nanti ada rata-rata sementaranya. Kita mulai dengan contoh soal. Perhatikan data berikut. Nah, dari data ini kita akan mencari berapakah nilai rata-ratanya. Yang pertama, ini kita gunakan titik tengah. Cara mencari titik tengah bagaimana? Maka XI sama dengan kita ambil pada kelas yang pertama. XI sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2, hasilnya adalah 35,5. Nah, selanjutnya karena panjangnya 10, maka tinggal kalian tambahkan 10 saja. 35,5 tambah 10, 45,5 tambah 10, 55,5, dan seterusnya. Jadi dipahami, kalian tinggal menambahkan sesuai dengan panjang lebar kelas. Ya, jadi untuk menghitung titik tengah, caranya adalah tinggal menjumlahkan batas bawah dan batas atas baru dibagi 2. Nah, setelah dapat ini titik tengah, maka kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu FI kali XI. Jadi 3 dikalikan 35,5 hasilnya 106,5. 5 kali 45,5 hasilnya 227,5. 10 kali 55,5 adalah 555, dan seterusnya dijumlahkan hasilnya adalah 2470. Maka rata-ratanya adalah 2470 dibagi 40 sama dengan 61,75. Ini menggunakan titik tengah. Contoh yang kedua, perhatikan data berikut. Tentukan rata-ratanya. Nah, kali ini kita akan menggunakan simpangan. Perhatikan baik-baik caranya. Yang pertama, kita tentukan di mana letaknya rata-rata sementara. Nah, untuk lebih mudahnya perhitungan, biasanya kita taruh itu ada di tengah-tengah kelas. Jadi dari 6 kelas, kita ambil kelas keempat ini sebagai rata-rata simpangannya di sini. Jadi nanti XS-nya adalah 48. Maka di simpangannya dikasih 0. Saya ulang lagi. Jadi di mana kita akan meletakkan, di kelas mana kita akan meletakkan simpangan rata-ratanya. Misalkan di kelas 4, maka simpangannya kita berikan 0. Lalu ke atas, karena ini lebarnya adalah 5, antara 31 sampai 35 ini 5, maka tinggal kurangkan 5 saja. 0 kurang 5 kurang 5 kurang 5. Nah, yang bawah juga tambahkan 5, 5, 5, dan seterusnya.
Saya ulang lagi, 5 ini asalnya dari panjang lebar kelas. Tinggal kita kurangkan, kalau yang ke atas, kalau yang ke bawah kita tambahkan. Frekuensi ini sudah ada di soal, tinggal dimasukkan. Lalu hasil kali FI kali DI. FI nya ini ya min 15 kali 4 min 60, min 10 kali 8 min 80, dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan semuanya, hasilnya negatif 100. Frekuensinya jumlahnya 50. Maka ini ya, XS rata-rata sementaranya adalah 48, dimana kita tadi meletakkan simpangannya ini 0. Maka rata-rata adalah XS ditambah dengan perkaliannya, sama dengan 48 ditambah min 10 dibagi 50. Maka hasilnya sama dengan 48 dikurang 2 sama dengan 46. Nah, di sini Pak, mana yang lebih mudah antara titik tengah maupun simpangan? Nah, ingat bahwa masing-masing dari kita ini mempunyai gaya yang bermacam-macam, mempunyai kesukaan yang macam-macam. Idealnya kalian bisa menguasai keduanya. Tetapi menurut kebutuhan minimum dari manusia, ya satu itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi kalian bisa memilih mana yang akan kalian gunakan, pakai titik tengah maupun menggunakan simpangan. Nah, kalian nanti bisa berlatih di sini. Silakan dirubah-rubah nanti letaknya simpangannya di mana. Jadi ini di kelas keempat. Nah, sekarang kalian bisa mencoba bagaimana kalau saya meletakkan simpangannya itu di kelas ketiga. Maka nanti kelas ketiganya ini 0. Yang di atasnya ini min 5, di atasnya di sini negatif 10. Gitu ya. Artinya mungkin timbul pertanyaan di benak kalian, apakah harus di sini? Ya enggak. Kita bisa memilih. Bolehkah pas saya taruh di atas? Boleh, Pol, benar. Pilih di bawah, boleh. Jadi inilah fleksibelnya untuk mencari rata-rata menggunakan simpangan. Kita berlanjut pada median. Median untuk data berkelompok, maka SOP-nya adalah median sama dengan TB ditambah dengan setengah N dikurang FK dibagi FI dikali dengan P. TB ini adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas, N itu jumlah datanya, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas, dan P panjang interval kelas. Modus, nah ini modus mudah saja ini. TB bisa ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, P adalah panjangnya. Kita mulai. Tentukan nilai median dari tabel, artinya bahwa ada SOP nggak ada soal, itu sayur tanpa garam. Kita mulai. Yang pertama kita hitung banyaknya datanya, karena di sini tidak ada jumlah, kita hitung jumlahnya. Maka banyak data atau N sama dengan 3 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 sama dengan 30. Maka kita cari letak median. Bagaimana caranya? Setengah N. Kita kalikan setengah N. Maka sama dengan setengah kali 30. 30 dari jumlahnya data. Sama dengan 15. Untuk menentukan kelas, kita buat tabel nilai frekuensi kumulatif yang kurang dari. Kita sudah bahas di sebelumnya. Kalau kalian merasa belum begitu mengerti, silakan dibuka pada bahasan statistik di video yang pertama. Saya ulang di sini sambil saya ulang kembali. Jadi yang kurang dari 3, frekuensi yang pertama 3. Selanjutnya ini 6 ditambahkan aja, 3 tambah 6 9, 9 tambah 8 17, tambah 7 24, tambah 6 30. Saya ulang lagi, 3 ditulis, 3 tambah 6 9,
tambah 8 17 tambah 7 24 tambah 6 30. Nah, dari sini kita cari di mana letaknya 15. Kita lihat sini 3 masih belum, 19 masih 9 masih belum, 17. Nah, ini maksudnya ini letaknya data antara 10 sampai 17. 10 dari mana ya? Setelahnya 9 kan 10. Paham ya? Jadi maksudnya jadi 15 itu ada di kelas ketiga. Kelas ketiga ya mediannya. Ini yang diwarnai agak kuning. Ini kelihatannya gambarnya ini kurang turun. Nah, kalau sudah kita dapatkan, baru kita cari TB, itu adalah batas bawah dikurang setengah, maka hasilnya 52,5. FK, frekuensi kumulatif sebelum, maka karena kelasnya di sini, maka di atasnya ada 9. Ini ya, FK-nya sama dengan 9. Frekuensi pada kelas modus 8. Panjangnya dari 53 sampai 55 itu ada 3. Sehingga median sama dengan tinggal kita masukkan TB-nya, diambil 52,5 ditambah setengah N 15 dikurang FK 9 dibagi F 8 dikali 3 sama dengan 52,5 ditambah, nah ini hasilnya adalah 2,25. 3 kita jumlahkan, hasilnya adalah 54,75. Contoh yang keempat, dari data kita hitung modusnya. Kita mulai. Yang pertama kita cari dulu kelas modus. Bagaimana dapat kita cari kelas modus? Pada frekuensi kita cari yang nilainya paling banyak. Yang paling banyak datanya di mana? 2, 4, 8, 12, 6. Maka yang paling banyak adalah 12. Maka kelas modus ada di 45 sampai 49 atau di kelas keempat. TB berarti 45 dikurang setengah. D1 12 ini frekuensi kelas modus dikurang dengan sebelumnya yaitu 8. Jadi D1 sama dengan 12 kurang 8 sama dengan 4. Berarti nanti D2 itu dikurangi dengan setelahnya yaitu 6. Maka D2 sama dengan 6. Panjangnya 5. Kalian sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. Baru kita hitung modus sama dengan TP ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. TB ambil 4,5, D1 ambil 4, D1 tambah D2 4 tambah 6 dikali P5. Maka modus sama dengan 44,5 ditambah 20. 4 kali 5 20 per 10 sama dengan 44,5 ditambah 2 sama dengan 46,6. Jadi untuk min median modus data berkelompok itu sangat-sangat mudah. Hanya tergantung dari niat kalian mau menguasai atau tidak. Materinya sangat mudah, sudah sangat dimudahkan untuk kalian. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung. Kita ke soal pemahaman materi. Jadi soal pemahaman materi ini nanti dikumpulkan jadi satu. Setiap video paling hanya 1 atau 2 soal, sehingga nanti pada penghujung pembelajaran kita baru dikumpulkan menjadi 1. Berikut adalah hasil tabel hasil ulangan matematika dari 35 siswa kelas 12. Nah, ini hasilnya. Nilainya 61 sampai 74 anak, 71 sampai 87 anak, dan seterusnya. Jumlah 25. Oh, salah ya, bukan 35 tetapi 25. Yang ditanyakan tentukan min, median, dan modus. Jadi semua contoh soal sudah kita bahas. Saatnya kalian untuk berlatih. Jangan lupa ya, tetap semangat. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar.
Saya doakan kalian selalu tetap dalam sehat, baik sehat badan maupun sehat pikiran. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa kalian kuasai semaksimal mungkin. Maaf bila ada kata-kata atau yang kurang berkenan atau suara yang di balik layar yang tiba-tiba muncul. Kita akan ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat belajar.